Oke, di video kali ini saya ingin sedikit memberikan opini dan juga preview untuk pertandingan di hari Jumat. Ada PSM Makassar yang akan berjumpa dengan Borneo FC. Ini merupakan tim mantan juara dan juga calon juara. Ya, jadi untuk Borneo FC saya ucapkan selamat dulu karena salah satu tim yang sudah dipastikan lolos untuk ke putaran berikutnya ya, ke Champions Series. Ya, ini hanya Borneo FC yang sudah aman. Jadi selamat untuk Borneo. Nah, untuk opini saya dulu ya, sebetulnya untuk PSM Makassar dengan Borneo FC, kalau kita perbandingkan ya, dari musim lalu PSM Makassar juara, lalu di musim ini juga ya Borneo FC kalau boleh dibilang sudah menjadi juara lah ya, kalau kita lupakan Champions Series atau yang masuk di 4 besar di adu lagi ya, anggap aja ini sudah selesai La Liganya ya, Borneo FC harusnya sudah menjadi juara sama seperti PSM Makassar di musim lalu ya, karena di musim lalu nggak ada Champions Series. Artinya apa untuk persamaan kedua tim ini? Yaitu tidak peduli dengan hasil tim-tim lain. Jadi kalau menurut opini saya ya, sebuah tim untuk bisa menjadi champion atau bisa menjadi juara itu juga pasti ada yang namanya faktor keberuntungan. Ya, faktor keberuntungan itu ya satu sisi mengandalkan tim lain untuk kalah. Ya, jadi misalkan Borneo FC supaya menang ya Persib semoga kalah gitu. Atau PSM Makassar di musim lalu kan bersaing dengan Persija. Jadi kalau PSM Makassar mau menang ya Persija kalau bisa kalah gitu. Nah, tapi untuk PSM Makassar dengan Borneo FC ini sama sekali nggak mementingkan itu, atau sama sekali nggak ada faktor yang memang PSM Makassar juara atau Borneo FC juara itu karena dari tim-tim lain yang kalah gitu. Tapi memang menurut saya lebih ke ya hasilnya sendiri, hasil dari perform timnya sendiri. Ya, PSM Makassar di musim lalu selisih poin dengan Persija di peringkat kedua itu 9. Lalu dengan Persib Bandung itu 12. Artinya memang selisih poin sudah cukup jauh untuk PSM Makassar menjadi champion. Sama seperti Borneo FC di musim ini. Ya, sementara selisih poinnya 15 dari Persib Bandung di peringkat kedua. Jadi jelas kalau PSM Makassar dengan Borneo FC sama-sama mementingkan performnya sendiri atau fokus ke perform sendiri. Jadi murni ya untuk PSM Makassar bisa juara di musim lalu Borneo FC untuk sementara berada di puncak klasemen itu murni karena performnya timnya masing-masing. Nah, lalu apa yang membuat PSM Makassar justru di musim ini gak sesuai dari target yang saya inginkan? Ya, pastinya kalian yang sudah mengikuti saya dari musim lalu untuk PSM Makassar tahu ya, kalau target PSM Makassar ini dari saya ya semoga bisa back to back. Kalau Borneo FC di musim lalu saya sudah bilang tinggal konsisten. Karena di musim lalu sebetulnya Borneo juga tampil cukup bagus. Ya, tetap masuk di 6 besar lah atau segmen papan atas gitu. Nah, yang membedakan di sini adalah ya jelas masalah transfer pemain. Untuk PSM Makassar, kenapa kok justru seperti nggak bisa masuk ke jalur juara lagi ya? Karena sekarang masih bertahan di peringkat ke-11. Kalau menurut saya jelas adalah kehilangan Pluim dan juga Everton di tengah kompetisi. Kalau Sananta dan Agung Manan pindah atau Dalendoke gitu ya, itu masih oke lah karena PSM Makassar masih ada waktu untuk mencari pengganti. Tapi ketika Everton dan Pluim tiba-tiba di tengah kompetisi justru pindah, lalu PSM Makassar mendatangkan Mansarai, ya memang jelas ya kehilangan Pluim ini salah satu, kalau menurut saya ini kelemahan PSM justru. Karena nggak ada playmaker yang murni di PSM Makassar saat ini. Kalau boleh kita lihat, playmaker yang mungkin saat ini dibebankan setelah Pluim pindah ke Borneo, itu hanya M. Arfan. Kalau Kenzo sebetulnya lebih ke kreativitas ya, untuk membuka celah, lalu memberikan passing-passing intercept. Tapi yang benar-benar murni sebagai pengatur tempo permainan, PSM Makassar ini belum punya untuk mengganti Pluim. Jadi ini menurut saya faktor di mana PSM Makassar nggak bisa tampil konsisten itu jelas karena nggak ada playmaker yang murni ya setelah Pluim pindah ke Borneo. Lalu yang kedua berbicara dari perform pemain. Kalau Borneo FC di pertengahan musim kemarin ya, ketika masih ada Gosling, lalu Pato tiba-tiba pindah ya, lalu digantikan Kadenasi, kalian bisa lihat kalau
pada saat go selling dengan Cadenasi diduetkan bersama, itu juga Borneo FC kesulitan pada saat itu untuk bisa eksis lah, untuk efektif menciptakan gol. Sempat kesulitan untuk Cadenasi, bahkan sering diganti oleh Winengtun atau mungkin pemainnya siapa itu ya yang pindah ke Madura United lah. Jadi sempat kesulitan juga untuk Borneo FC pada saat kehilangan Pato, lalu ya Gosling ya karena kehilangan Bustos, ya memang sempat ada goyang sedikit untuk Borneo. Tapi ketika kedatangan Luim ya di pertengahan musim kemarin, lalu Cadenasi juga performnya mulai bisa menyatu dengan Lili Pali, ya inilah yang membuat Borneo FC sudah lengkap. Jadi kehilangan Pato ini sudah nggak menjadi masalah, karena awal-awal ini kan sempat khawatir ya ketika Pato harus pindah, lalu Cadenasi belum bisa menjawab pengganti Pato gitu ya. Tapi ya ternyata sejauh ini justru Borneo FC sudah tampil cukup konsisten. Jadi memang masalah transfer jelas kalau menurut saya menjadi perbedaan dari PSM Makassar dengan Borneo. Lalu kalau berbicara untuk pertandingan besok, sebetulnya untuk gameplay ya, kalau berbicara dari gameplay dan skema, PSM Makassar ini nggak ada masalah. Ya, lagi-lagi saya bilang gameplaynya nggak ada masalah. Lalu nanti ada pertanyaan, kalau gameplay PSM Makassar nggak ada masalah, kenapa dalam beberapa pertandingan terakhir ya PSM Makassar hanya menang sekali, lalu imbangnya 2 kali dan kalahnya 2 kali ya kalau dilihat dari 5 pertandingan terakhir. Sedangkan untuk Borneo FC win streak ya, saya lupa di win streaknya sudah berapa match gitu, lebih dari 10 win streak ya untuk Borneo. Jadi jelas kalau menurut saya kuncinya di perform pemain PSM. Ya, PSM Makassar di setiap pertandingan, karena saya sering melakukan live streaming statistik PSM, jadi saya tahu kalau PSM Makassar itu selalu konsisten menciptakan peluang. Tapi dalam beberapa pertandingan terakhir, justru PSM Makassar hanya berhasil menciptakan gol dari titik putih. Jadi apa permasalahannya? Ya jelas di masalah finishing. Jadi menurut saya tinggal faktor perform pemainnya sendiri untuk PSM Makassar. Seperti Mansarai, seperti Adilson, tinggal tergantung ke finishing aja. Ya, untuk menghadapi Borneo dari skema sebetulnya aman. Untuk menghadapi Borneo FC nggak ada masalah dari skema, bisa berimbang lah untuk menghadapi Borneo gitu. Tapi yang membedakan tinggal di kualitas pemain. Jadi besok ya preview sedikit ya, kalau menurut pengamatan saya, kalau Borneo FC sudah tampil konsisten ya, sebetulnya nggak ada masalah untuk Borneo. Tinggal di PSM Makassar ya, yang membedakan di masalah finishing aja. Selama Mansarai dan Adilson besok bisa on fire, lalu bisa lebih maksimal ya untuk memanfaatkan peluang-peluang menjadi gol, ya saya kira PSM Makassar mungkin lebih ada peluang tinggi lah untuk bisa meraih kemenangan. Karena salah satu kesulitan PSM Makassar meraih kemenangan kan karena sulit untuk menciptakan gol gitu. Jadi menurut saya tinggal kembali lagi ke kualitas pemain PSM. Ya, jadi mungkin ini sedikit preview saja untuk pertandingan PSM Makassar dengan Borneo FC. Yang paling penting saya hanya ingin sedikit memberikan opini ya, karena ini bentuk tanggung jawab saya. Di awal musim saya mentargetkan PSM Makassar ini bisa back to back gitu ya, atau minimal finish di segmen papan atas. Tapi kenyataannya kan memang PSM Makassar sekarang di segmen papan tengah. Tapi saya sudah kasih tahu alasannya ya, karena ya kehilangan playmaker, kehilangan Pluim, lalu kehilangan Everton, dan penggantinya juga ternyata belum bisa ya efektif juga untuk menciptakan gol. Jadi inilah kendala yang menurut saya membuat PSM Makassar ya mungkin ada hasil inkonsisten. Tinggal besok dibuktikan lawan Borneo FC. Kembali lagi di masalah kualitas pemain depan PSM Makassar sendiri ya, tinggal di masalah finishing. Kalau untuk Borneo FC ya gak ada masalah ya, tinggal besok kita lihat menghadapi PSM Makassar. Saya bilang ini bukan laga yang mudah untuk Borneo menghadapi PSM, karena secara gameplay sebetulnya PSM Makassar juga sama ya gaya permainannya dengan Borneo FC. Cuma mungkin kalau Borneo FC memiliki pemain kreatif di tengah yang cukup banyak gitu loh, dari pemain gelandang bertahan, box to box sampai playmaker. Ya memang semuanya pemain kreatif ya. Jadi mungkin inilah yang membedakan di sektor tengah dari PSM Makassar dengan Borneo. Ya, nanti kita bahas aja di pertandingan setelah PSM Makassar bertemu dengan Borneo. Semoga tim kesayangan kalian bisa memperoleh hasil maksimal. Terima kasih, semoga bermanfaat. See you.